Selamat pagi Pak Agi. Iya, selamat pagi Bu Aduh, Ingrid. Pak Agi, maaf mengganggu waktunya. Oke, tidak apa-apa Bu Ingrid. Oke Bu Ingrid, mungkin ada apa ya Bu Ingrid? Iya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu. Saya mengkonfirmasi saja. Iya. Saya sudah memberitahu Bapak sebelumnya melalui WA Ya. bahwa saya akan melakukan proses coaching terhadap Bu Popon. Oke, mungkin sudah ada kesepakatan terkait pertemuan waktunya mungkin? Iya Pak, kebetulan yang kami sepakati adalah pertemuannya hari ini Pak. Pertemuannya Nanti hari ini. siang. Oke, Saya akan nanti bertemu siang. dengan Ibu Popon. Oke, siap. Mungkin sudah ada tidak percakapan awal yang telah Ibu lakukan antara Ibu Ingrid dengan Ibu Popon? Sudah Pak, Oh, sudah. beberapa hari ke belakang Bu Popon sempat menelpon saya dan dia menjelaskan beberapa permasalahan yang terjadi di kelasnya, khususnya pada saat pembelajaran matematika. Ada beberapa hal yang terjadi terhadap muridnya dan Bu Popon mungkin menjadikan kendala saat proses pembelajaran. Oke, berarti sudah ada percakapan Sudah. awal ya? Sudah. Oke, kira-kira tujuan yang ingin dicapai dalam proses coaching ini seperti apa? Iya. Artinya bahwa coaching ini kan diskusi ya Pak. Iya. Nah, saya dengan Bu Popon nanti Ibu bersama-sama menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Ibu Popon itu. Oke, terkait masalah ya Bu ya, bagaimana cara Bu Ingrid ya membuat atau merumuskan tujuan yang ingin dicapai terkait masalah yang dihadapi oleh Ibu Popon? Iya. Dalam hal ini, Ya, saya harus memahami dulu proses coaching seperti apa, ya, kemudian kompetensi inti yang harus saya kuasai itu apa saja gitu, sehingga saya bisa menggali tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Popon Iya. sebagai coaching dalam proses coaching ini. dalam proses coaching ini ya. Betul, Pak. Iya, betul. Kira-kira Bu Ingrid dalam mengidentifikasi masalah ya, nanti kan coaching itu mengidentifikasi masalah, cara Bu Ingrid mengidentifikasi masalah yang dihadapi Bu Popon itu seperti apa? Caranya? Cara saya mengidentifikasi masalah yang nanti akan Bu Popon Iya. utarakan itu berarti saya harus menghadirkan diri saya. Oke. Hadir di sini berarti secara bertemu langsung, Ya. ataupun saya bisa menyempatkan waktu pada saat kita berkomunikasi melalui gadget ataupun apa gitu ya Pak. Ya. Tentunya setelah saya menghadirkan diri saya, berempati kepada dirinya, saya harus menjadi pendengar aktif sehingga saya bisa memahami apa yang sedang Popon alami. Kemudian saya harus menyusun untuk diajukan kepada Bu Popon pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sehingga mampu mendorong dirinya untuk meningkatkan kesadarannya dalam penyelesaian masalah sampai nanti Bu Popon bisa menyusun sebuah rencana Ya. dalam penyelesaian masalah tersebut. Oke, jadi Ibu akan menghadirkan diri Ibu secara penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali, seperti ya? Betul. Ya. Jadi kira-kira Ibu, apa yang Ibu sudah persiapkan nih untuk menggali potensi yang ada pada diri Bu Popon supaya dalam proses coaching ini Bu Popon memunculkan potensinya yang akan dijadikan rencana aksi. Ya, tentunya saya akan bertanya kepada Bu Popon pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ya, betul. untuk menggali potensi Bu Popon sehingga dia mampu mengeluarkan idenya Ya. dalam menyusun rencana aksi. Ya, rencana aksi ini harus disusun oleh beliau secara mandiri dan dengan kesadaran penuh sehingga masalah yang dia hadapi bisa terselesaikan dengan baik. Oke, jadi intinya Bu Popon sendirilah yang Betul. mengutarakan rencana aksi. Betul itu Pak. Nah, kan rencana aksi ini harus dilakukan ya Bu ya. Kira-kira bagaimana cara Ibu membuat komitmen Bu Popon muncul untuk rencana aksinya yang telah dibuat sendiri itu? Ya, saya tetap harus mendorong Bu Popon nih. Oke. Bagaimana agar dia rencana aksi yang sudah dia rencanakan itu Ya. terlaksana dengan baik, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan agar Bu Popon mampu berkomitmen Ya. dalam melaksanakan solusi yang akan dia terapkan nanti. Oke, terima
kasih Bu Ingrid ya. Dari awal saya sudah tanyakan dari masalah, tujuan, kemudian komitmen. Saya rasa Bu Ingrid sudah siap melakukan proses coaching. Mudah-mudahan nanti siang ya. Iya betul Pak. Tolong nanti siang telepon saya lagi. Takutnya saya lagi makan. Nah gitu. Iya. Itu kehadirannya Pak. Iya, tidak. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Mantap. Apa kabar Bu Ingrid? Alhamdulillah baik Bu Popon. Alhamdulillah, terima kasih waktunya. Aduh, saya jadi merepotkan Bu Ingrid. Saya bersilaturahmi ke sini. Iya, kira-kira Bu Popon kemarin nge-WA saya gitu, ingin bertemu. Tujuan dari pertemuan ini kira-kira apa Bu Popon? Gini loh, sebelumnya saya minta maaf ya, saya lancang nge-WA Bu Ingrid gitu ya. Saya merasa ada beberapa hal yang memang ingin didiskusikan terkait yang menurut saya itu adalah permasalahan dalam pembelajaran yang saya hadapi di kelas. Seperti itu. Berarti Bu Popon sedang mempunyai masalah. Nah, kira-kira nih, kalau pertemuan ini menyelesaikan masalah Bu Popon, tujuan akhirnya apa? Ya, saya ingin sih sebenarnya nanti kita bisa sharing ya. Kira-kira solusi dari permasalahan saya itu seperti apa. Kemudian saya juga bisa memperbaiki ke depannya, ada tindak lanjut begitu Bu. Dengan pertemuan ini saya bisa sharing tentang solusi dari masalah yang saya hadapi. Berarti Bu Popon punya indikator keberhasilan dari penyelesaian masalah ini ya. Bu Popon merasa berhasil dalam pertemuan kali ini apabila menurut Bu Popon seperti apa? Kalau menurut saya, dengan saya sekarang berkomunikasi dan berdiskusi sama Bu Ingrid, keberhasilannya mungkin nanti saya bisa memperbaiki permasalahan yang saya hadapi. Kemudian juga saya bisa ada tindak lanjut yang lebih baik sehingga masalah yang saya hadapi ini bisa teratasi dengan baik. Nah, coba sekarang agar saya lebih memahami, Bu Popon tolong utarakan masalah-masalah apa yang saat ini Bu Popon sedang hadapi. Jadi gini loh Bu Ingrid, pada proses pembelajaran itu di pembelajaran matematika, terutama di materi pecahan, saya merasa anak itu kurang antusias dalam proses pembelajaran. Kemudian dilihat juga dari hasil belajarnya pun sebagian besar masih rendah. Jadi saya ingin mungkin mengulang ya pembelajarannya. Jadi itu masalahnya. Jadi anak sebagian besar belum memahami konsep materi pecahan, terutama pecahan senilai. Berarti Bu Popon sudah tahu nih masalahnya. Nah, sebelumnya kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Popon capai itu apa saja? Jadi yang pertama itu anak itu memahami konsep pecahan, kemudian anak memahami konsep pecahan senilai, dan juga anak memahami konsep membandingkan pecahan. Karena itu mungkin karena kemarin anak-anak belajar daring di rumah, itu saya melihat ada penurunan kompetensi dalam diri anak gitu. Seperti itu. Jadi saya merasa itu sebuah masalah buat saya gitu. Kira-kira nih, dari skala 1 sampai 10, tujuan pembelajaran saat ini yang sudah dicapai itu di angka berapa Bu Popon? Jika melihat hasil belajar, kemudian hasil observasi dari proses pembelajaran, saya kira masih di angka 7, belum di angka 8 juga. Saya merasanya seperti itu. Setelah saya refleksi, loh kok pembelajarannya itu enggak di angka 8 gitu, tapi masih di skala 7 lah. Kalau memang skalanya masih rendah, artinya Bu Popon masih menghadapi banyak masalah atau hambatan ya. Bisa jelaskan hambatan atau gangguan yang Bu Popon alami selama ini apa saja? Yang pertama, konsentrasi anak. Itu saya lihat anak cenderung ada ya yang mengantuk, ada. Kemudian ada yang bolak-balik ke kamar mandi, ada gitu ya. Kemudian ada yang mengeluh, ini gimana ya, ini kok bumbu, ini gimana ya, saya nggak ngerti, seperti itu. Jadi hambatannya itu. Terus juga setelah saya refleksi, oh mungkin saya dalam memilih model pembelajarannya belum bisa mengaktifkan siswa, atau pembelajarannya belum berpusat pada siswa, seperti itu. Cukup lumayan ya Bu ya? Iya. Kalau hambatannya seperti itu, menurut Bu Popon,
solusi dalam mengatasi hambatan yang Bu Popon alami ini apa saja? Kalau solusi kayaknya saya harus mengidentifikasi dulu deh kebutuhan belajar, karena waktu itu saya langsung saja pembelajaran gitu, materi pecahan, tapi tanpa saya menyiapkan dulu, tanpa mengidentifikasi dulu kebutuhan belajar anak-anak. Kebutuhan belajar ya Bu Popon ya. Nah, kalau menurut Bu Popon kebutuhan belajar seperti apa sih yang harusnya dipenuhi untuk murid itu? Nah, kebutuhan belajar yang diidentifikasi itu harusnya satu, mungkin kesiapan belajar anak-anak tentang materi pecahan, itu saya belum identifikasi, kemudian juga minat belajarnya belum, dan juga gaya belajar juga saya belum identifikasi gaya belajar anak. Saya hanya memahami beberapa orang gaya belajarnya, belum seluruhnya saya pahami gaya belajarnya. Baiklah, tadi Bu Popon sudah mengutarakan kebutuhan belajar apa saja. Kira-kira untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar itu caranya bagaimana di kelas? Identifikasinya saya akan lakukan wawancara, kemudian saya juga coba observasi, dan juga saya akan buat seperti Google Form yang memang melihat gaya belajar anak seperti apa gitu, seperti kayak angket seperti itu. Kita berbicara tentang kebutuhan belajar murid ya Bu Popon. Masih ada lagi nggak cara lain yang mengatasi masalah yang Bu Popon hadapi selain mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Kalau cara lain kayaknya untuk penetapan model pembelajaran kayaknya tuh. Jadi nanti setelah saya identifikasi baru saya kelompokkan tuh Bu, anak-anak itu berdasarkan kebutuhannya. Misalkan kesiapan belajar anak mana yang sudah menguasai pecahan, mana yang belum, mana yang sudah tapi masih perlu bimbingan. Nah, dari kelompok itu saya akan coba memakai pembelajaran diferensiasi, tapi diferensiasinya kayaknya proses, lebih ke diferensi proses. Jadi kalau kelompok A yang memang sudah bisa, dia saya kasih LKPD yang untuk LKPD mandiri. Tapi kalau yang rendah, kayaknya saya perlu bimbingan, LKPD-nya yang mudah saja yang saya buat seperti itu. Cukup menarik nih solusi dari Bu Popon. Kira-kira kapan Bu Popon akan melaksanakan rencana aksi ini? Untuk melaksanakan kayaknya saya minggu depan deh, karena minggu depan juga ada materi memang tentang pecahan, tapi materinya ketika materi pecahan ini diberikan, materi yang sebelumnya harus dikuasai terlebih dahulu gitu. Jadi saya akan coba minggu depan. Iya, tentunya Bu Popon sudah mempunyai solusi dan akan dilaksanakan di kelas. Kita juga harus mengetahui ukuran keberhasilan solusi yang akan kita terapkan. Nah, menurut Bu Popon, untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan itu, ukurannya seperti apa? Ukurannya berarti kelompok yang tadi saya kelompokkan rendah atau kelompoknya yang memang belum menguasai materi pecahan itu sudah menguasai. Saya juga nanti lihat hasil belajarnya bagaimana, apakah hasil belajarnya meningkat dari sebelumnya. Kemudian saya juga lihat tujuan pembelajarannya, apakah anak-anak sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya tetapkan, seperti itu. Dan saya juga lihat di proses pembelajaran, apakah proses pembelajarannya itu anak-anak bisa mengikuti semuanya, motivasinya bagaimana, konsentrasinya bagaimana, fokusnya seperti apa. Jadi nanti saya bisa melihat apakah pembelajaran ini berhasil atau tidak. Tentu ya, yang kita harapkan adalah bahwa solusi yang kita terapkan berjalan dengan lancar. Namun kita tidak tahu manakala ada hambatan atau gangguan terjadi pada saat pelaksanaan. Nah, jika ada kemungkinan ada hambatan dan gangguan pada saat kita melaksanakan rencana aksi, kira-kira bagaimana Bu Popon mengantisipasinya? Kalau untuk hambatan pasti selalu ada ya Bu ya. Jadi otomatis saya di perencanaan saya harus siapkan dengan matang. Jadi untuk kelompok yang memang berbeda kesiapan belajarnya, saya harus menyediakan LKPD yang berbeda. Kemudian dalam hal proses pembelajarannya pun, ketika memang anak yang masih butuh bimbingan, tapi saya tidak terus-terusan membimbing, tapi saya memberikan
seperti scaffolding. Jadi anak-anak itu diberikan bimbingan tapi semakin lama semakin dilepas seperti itu. Nah, hambatan untuk pengelolaan kelas pun sama. Untuk yang mandiri, sebisa mungkin saya menjelaskan bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang akan dicapai sebelumnya. Kemudian saya juga menjelaskan dengan rinci petunjuk pengisian LKPD-nya seperti apa. Jadi hambatan-hambatan yang nanti muncul di pembelajaran insya Allah tidak akan terjadi lah, atau bisa diantisipasi. Rencananya cukup bagus Bu Popon, tapi tentunya rencana kita akan berhasil apabila kita mempunyai komitmen untuk melaksanakan rencana aksi itu. Nah, komitmen Bu Popon dalam melaksanakan rencana aksi itu apa saja? Komitmennya berarti saya sekarang harus memulai membuat instrumen pembelajarannya, baik itu untuk identifikasi kebutuhan belajar anak ataupun desain pembelajarannya. Dan saya akan coba pulang dari sini, setelah diskusi ini saya akan coba merancang pembelajarannya akan seperti apa, instrumennya bagaimana, dan nanti di hari Senin insya Allah saya akan melakukan wawancara, observasi, dan juga angket kepada anak-anak. Nah, dari sana mungkin saya hari Selasanya atau hari Rabunya sesuai dengan jadwal pelajaran, saya akan mulai pembelajaran dengan desain pembelajaran diferensiasi. Kita berharapkan berhasil ya Bu Popon. Tapi tentunya saat kita melaksanakan sesuatu, kita membutuhkan orang lain untuk membantu. Nah, Bu Popon sendiri dalam melaksanakan rencana aksi, adakah keterlibatan orang lain? Nah, untuk keterlibatannya saya karena di sekolah saya itu ada kelas A sama kelas B, saya akan ajak kolaborasi rekan guru sejawat. Nah, di sana nanti kita sama-sama merancang proses pembelajaran diferensiasi dan kita nanti akan melakukan refleksi bersama. Kayaknya seperti itu lebih bagus deh. Iya, bagus sekali Bu Popon ya. Alhamdulillah. Ibu makasih ya. Aduh, saya sekarang jadi tercerahkan gitu bagaimana saya mengatasi masalah yang saya hadapi sekarang. Mudah-mudahan ya rencana Bu Popon bisa terlaksana dengan baik. Permasalahan yang dihadapi anak di kelas bisa teratasi dengan solusi yang Bu Popon terapkan tadi. Nah, kira-kira nih tindak lanjut dari pertemuan kita nantinya bagaimana Bu Popon? Kalau Ibu Ingrid tidak keberatan, jadi setelah minggu depan saya melaksanakan rencana aksi saya minta kesediaan waktu Bu Ingrid untuk bertemu saya lagi di minggu kedua mungkin ya, minggu kedua setelah saya melakukan rencana pelaksanaan untuk kita merefleksi kembali Bu Kayen seperti ini. Ya. Saya tunggu ya Bu Popon, semoga lancar dalam melaksanakan rencana aksinya. Berarti kita 2 minggu lagi kita ketemu. Saya tunggu kabar baik dari Bu Popon tentang penyelesaian masalah muridnya di kelas. Bu Ingrid, terima kasih sekali ya atas bantuannya, sharingnya, dan semuanya. Saya jadi melihat solusi atau potensi yang bisa saya lakukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu Ingrid ya. Sama-sama. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Siap. Alhamdulillah Bu Ingrid ya, tadi saya lihat Bu Ingrid sudah melaksanakan coaching terhadap Bu Popon ya. Nah, bisa tolong utarakan tidak pengalaman seperti apa yang dilakukan melakukan coaching ini? Lalu indikator pencapaian apa dalam pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Alhamdulillah Pak Adit, tadi saya sudah coaching terhadap Ibu Popon dan yang banyak sekali yang saya alami gitu, pengalamannya luar biasa, bahwa memang untuk menggali permasalahan seseorang dan menemukan solusi itu harus dengan perlahan-lahan, tidak bisa sekaligus. Kemudian saya juga harus mendengarnya dengan sama agar nanti saya juga harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong Bu Popon dalam menyelesaikan permasalahannya. Tentu dari dorongan itu keberhasilan sebagai indikatornya adalah bahwa nanti hasil coaching ini membawa Ibu Popon dalam menyelesaikan masalah, kemudian tujuan masalah yang ingin dicapai oleh Ibu Popon itu bisa tercapai. Tadi saya juga sudah mencatat ya terkait apa yang telah Ibu Ingrid lakukan terhadap Ibu Popon. Di sini saya mencatat bahwa Ibu sebagai coach sudah sangat baik
Ibu sudah menggali tujuan apa yang ingin dicapai Ibu Popon, kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, yang sangat berbobot kalau menurut saya, supaya nanti terpancinglah masalah-masalah yang sebenarnya dihadapi Bu Popon seperti apa. Tadi juga saya lihat Bu Popon dapat mengutarakan potensi dalam dirinya. Nah, potensi dalam diri Bu Popon dengan bantuan Ibu Ingrid itu dikembangkan menjadi rencana aksi yang nantinya, yang mudah-mudahan ya, rencana aksi yang dibuat oleh Bu Popon sendiri sebenarnya itu dapat mencapai tujuan dari masalah yang dihadapinya. Tadi juga saya lihat Ibu telah merangsang untuk memberikan, atau Bu Popon dapat berkomitmen secara mandiri. Saya lihat Ibu sangat sudah melaksanakan kompetensi inti dari seorang coach dengan sangat baik ya. Dari mulai dari tujuan Bu Popon sudah jelas, masalah yang dihadapi Bu Popon tadi sudah jelas, Ibu telah merangsang supaya potensinya muncul, kemudian dikembangkan menjadi rencana aksi, dan Ibu juga telah membuat Bu Popon berkomitmen secara mandiri. Nah, kira-kira nih Bu Ingrid ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Ingrid berdasarkan hasil temuan atau hasil perlakuan coaching bersama Bu Popon barusan? Nah, tentunya dari kompetensi ini saya ingin berharap bahwa saya punya kemampuan komunikasi yang lebih sehingga bisa menjadi coach bagi rekan-rekan saya. Artinya bahwa kompetensi inti itu seperti bagaimana saya memposisikan diri saya untuk kehadirannya, bagaimana saya bisa mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu bisa mendorong rekan-rekan saya yang selama ini mempunyai masalah, sehingga mereka mampu menyelesaikannya secara mandiri, berdasarkan kesadarannya sendiri, berdasarkan potensinya sendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Artinya harus ada stimulus dari saya. Artinya saya terus meningkatkan kompetensi diri saya. Oke, luar biasa Bu Ingrid ya. Mudah-mudahan ya apa yang telah dilakukan Bu Ingrid sebagai coach dapat berdampak positif ya, khususnya Bu Popon, umumnya kepada rekan-rekan nanti ya, sesuai dengan cita-cita dari Bu Ingrid. Oke, tadi Bu Popon telah merencanakan pertemuan lagi tidak? Ya, setelah Bu Popon melaksanakan pembelajaran yang sudah direncanakan tadi, Bu Popon akan melakukan refleksi dengan saya, diskusi kembali dengan melakukan coaching minggu depan. Oke, kita tunggu ya hasilnya. Bu Popon seperti apa, mungkin bertemu minggu depan. Betul Pak. Oke, sampai sini dulu mungkin ya. Bu, terima kasih. Kemudian tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga apa yang Ibu harapkan sebagai coach, terutama kepada rekan-rekan ya, rekan-rekan sejawat, guru-guru lain, dapat bermanfaat. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Halo Mbak Ingrid. Iya, Bu Popon, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Ingrid gimana? Iya, begini Bu Popon, saya hanya mengkonfirmasi apakah benar Bu Popon akan melakukan coaching terhadap Pak Agif? Iya, betul. Saya akan melakukan coaching dengan Pak Agif. Apakah sudah ada kesepakatan waktu antara Bu Popon dengan Pak Agif pelaksanaannya? Sudah Bu. Rencananya saya coaching itu hari Sabtu Bu. Hari ini, tapi nanti siang. Rencananya Pak Agif mau datang ke sini. Bagus. Berarti sudah sepakat ya keduanya ya. Nah, kira-kira sudah adakah percakapan awal tentang permasalahan yang akan dibahas nanti? Kalau tadi WhatsApp atau menelpon ya, tadi sampai ya WhatsApp ya, nelpon juga iya, Pak Agif itu hanya membicarakan tentang permasalahan pembelajaran sih Bu. Permasalahan pembelajaran, tapi jelasnya saya belum tahu. Nah, yang pasti permasalahan pembelajaran di mana di
kelasnya itu ada yang hampir 50% itu katanya belum bisa membaca. Jadi Bu Popon sama Pak Agip sudah ada percakapan awal nih ya, Iya, pelaksanaan Pak. coaching. Nah, kira-kira tujuan yang ingin dicapai dari proses coaching itu apa Bu Popon? Jadi dalam proses coaching ini nantinya akan identifikasi permasalahannya apa, kemudian tujuan dari Pak Agip melakukan coaching ini apa, dan nantinya juga saya mencoba menggali potensi Pak Agip dalam merancang rencana aksi untuk penyelesaian masalahnya, dan juga komitmen juga. Saya akan coba menggali komitmen Pak Agip tentang penyelesaian masalah. Berarti nanti ada hal-hal yang akan ditempuh nih. Bagaimana caranya Bu Popon menggali tentang tujuan permasalahan dari Pak Agip sebagai coach dan Bu Popon sebagai coachnya dalam proses coaching ini? Nah, saat Pak Agip meminta saya untuk proses coaching, saya langsung mempelajari dan memahami kompetensi apa yang harus dimiliki seorang coach ya. Saya juga mencoba bagaimana sih kehadiran penuh itu, kemudian bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif, dan juga saya mempersiapkan diri bagaimana saya bisa menggali apapun informasi apapun yang ada di Pak Agip dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Tentunya Bu Popon sudah memahami kompetensi itu sebagai coach ya Bu Popon. Iya. Nah, sekarang nih untuk Pak Agip nih, bagaimana cara Bu Popon agar menggali Pak Agip kompetensi dalam mengidentifikasi masalahnya tuh? Bagaimana ya bisa dijelaskan sama Bu Popon? Jadi gini Bu, nanti saya coba menjadi pendengar yang aktif dulu, kemudian saya dengan kesadaran penuh saya mencoba mengambil atau menarik kata-kata kunci yang dihadapi sama Pak Agip itu seperti apa, lalu saya coba menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa mengidentifikasi tujuan dan juga masalah yang dihadapi sama Pak Agip, seperti itu. Nah, nih selanjutnya Bu Popon, kira-kira apa yang Bu Popon persiapkan untuk menggali potensi Pak Agip sebagai coach nanti dalam proses coaching supaya Pak Agip itu bisa memunculkan potensinya dalam menyusun rencana aksi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Oke, yang pertama saya menyiapkan pertanyaan yang memang pertanyaan itu bisa menggali kekuatan apa yang dimiliki sama Pak Agip, itu satu. Yang kedua juga saya menyiapkan pertanyaan di mana pertanyaan itu bisa mencari informasi kira-kira strategi apa yang akan diambil sama Pak Agip, lalu dari sana apa yang akan dilakukan sama Pak Agip untuk mengatasi permasalahannya. Itu sih, saya akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan itu Bu. Untuk menggali potensi dan hal-hal yang dilakukan oleh Pak Agip, tentu Pak Agip juga harus berkomitmen nih. Iya. Artinya itu harus digali sama Bu Popon. Bagaimana cara meningkatkan komitmen Pak Agip agar dia bisa melaksanakan rencana aksinya dengan seksama gitu. Jadi Bu gini ya, saya akan mencoba mendorong Pak Agip dengan mengutarakan berbagai pertanyaan tentang komitmennya terhadap rencana aksi yang dirancang sama beliau. Kemudian nanti mencoba untuk bertanya seperti apa tanggung jawab beliau terhadap rencana aksinya, dan nanti bagaimana ketika ada hambatan yang akan terjadi saat melaksanakan rencana aksi yang sudah dirancang sama Pak Agip. Seperti itu sih Bu. Ya, cukup jelas sih penjelasan dari Bu Popon proses coaching nanti dengan Pak Agip. Karena waktunya sudah jelas, nanti saya akan hadir di sana. Saya akan mengamati bagaimana proses coaching Bu Popon dengan Pak Agip. Terima kasih Bu Terima Popon. kasih ya Bu ya. Ya. Ya, saya tunggu. Nanti mungkin nanti siang saya coba telepon Ibu kalau misalkan Betul, memang betul. sudah siap Pak Agipnya sudah datang. Nanti coba saya telepon Ibu ya. Semoga berhasil Bu. Amin amin amin. Makasih ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum Bu Popon. Waalaikumsalam. Pak Agip apa kabar? Alhamdulillah Bu Popon, terima kasih Bu Popon ya telah meluangkan waktu kepada saya. Ini Bu Popon, ini saya teh mau curhat sebenarnya teh. Oh, curhat ya. Aduh. Iya, Apa ya dilihat dari mukanya ini kayaknya galau sekali Pak Agip. betul sekali Bu Popon, saya merasa resah dan galau gundah gulana. Gitu ya. Pak Agip bisa aja.
Oke, saya sebelum nanti bertanya hal yang memang mau disaringkan gitu, saya mau bertanya dulu apa tujuan dari pertemuan ini Pak Agip? Jadi mudah-mudahan ya Bu Popon, kalau setelah kita ngobrol, nah sebenarnya di kelas saya itu ada yang bisa baca, ada yang nggak bisa baca. Itu masalahnya Bu Popon. Itu sangat menjadi masalah yang pelik yang saya hadapi. Oke, baik Pak Agip. Nah, dari tadi yang Bapak sampaikan bahwa tujuan akhir itu bahwa memang tujuan pertemuan ini karena memang ada masalah karena anak-anak ada yang bisa baca, ada yang tidak bisa baca. Nah, tujuan yang ingin Pak Agip capai itu apa? Untuk kali ini Bu Popon ya, saya berharap pertemuan saya dengan Ibu Popon mudah-mudahan hasil diskusi hari ini saya mendapatkan pencerahan gitu Bu Popon. Saya mendapatkan solusi-solusi yang dapat saya ambil kemudian saya praktekkan nanti di kelas itu Bu Popon. Mudah-mudahan itu Bu Popon. Oke, berarti kalau seperti itu Pak Agip punya indikator keberhasilan ya, tentu ya. Apa coba indikator keberhasilan dari pertemuan kali ini? Kalau pertemuan kali ini ya, mudah-mudahan nanti setelah saya mengutarakan masalah kepada Bu Popon, kita saling berdiskusi, ya mudah-mudahan nanti saya mendapatkan solusi terbaik ya, dari beberapa alternatif solusi yang memang dirasa bisa memecahkan masalah yang saya hadapi. Itu Bu Popon, mudah-mudahan. Nah, kalau boleh saya tahu, Boleh. masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Agip sehingga membuat Pak Agip gelisah, galau itu apa ya? Panjang sedikit gak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Tidak. Gini Bu Popon ya, sebenarnya itu saya diberi tanggung jawab yang besar ya. Kenapa saya dipindahkan gitu Bu Popon? Saya kan dulunya mengajar kelas 5 nih. Ya. Sekarang jadi ngajar kelas 4. Aduh, saya bertanya-tanya. Ternyata saya dihadapkan, mungkin kepala sekolah memberi kepercayaan kepada saya bahwa di kelas 4 itu teridentifikasi sekarang 50% itu tidak bisa membaca Bu. 50%? Iya, tidak bisa membaca. Yang 50%-nya lagi itu sudah bisa. Nah, di sini masalahnya Bu Popon. Ketika saya belajar nih, saya belajar materi misalkan ya di kelas itu, yang bisa baca itu mengikuti ya dengan proses pembelajaran. Nah, yang tidak bisa baca ini tidak bisa mengikutinya apa pada saat mengerjakan soal Popon. Kemudian tertinggalnya itu ketika saya coba anak-anak misalkan baca dulu apa yang telah Bapak tampilkan di depan. Nah, anak-anak yang bisa baca kan oke, bisa mengikuti. Yang tidak bisa baca ini Bu Popon, ini kadang-kadang ada yang sampai menangis Bu, atau Bapak abdi mah tuh bisa baca gitu Bu. Gitu ya. Iya, kumaha tuh Bapak gitu. Kalau bahasa Sundanya gimana tuh Pak, sambil nangis. Jadi saya itu terlalu fokus ke yang tidak bisa baca Bu Popon. Nah, ada masalah lagi. Yang bisa baca boring. Wah, ini kompleks ya Pak Agip ya Betul, masalahnya. Popon. Nah, dari masalah itu apa tujuan Pak Agip yang ingin dicapai? Kalau melihat tujuan ya, ini mungkin jangka panjang Bu Popon ya. Yang ingin saya capai itu, nah semuanya minimal bisa mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, yang tidak bisa baca menjadi bisa baca, yang sudah bisa baca itu merujuk kepada kurikulum ya, tujuan daripada kurikulum bisa tersampaikan. Nah, semuanya jadi bisa mengikuti apa yang telah tersampaikan oleh atau ya apa yang telah dituntut oleh kurikulum. Mudah-mudahan itu Bu Popon. Karena kan kita tahu sebenarnya ini penyebabnya Bu Popon ya, pandemi kan udah 3 tahunan ya. Nah, bukan saya sudah nih Bu Popon. Iya. Guru kelas sebelumnya 1, 2, 3 mungkin ya. Nah, ada yang intens, ada yang tidak intens. Disinilah ya, karena mungkin keterbatasan tatap muka, kemudian ketika daring tidak bisa karena Bu Popon tahu bahwa saya itu mengajar di daerah yang memang pedesaan seperti itu.
jadi kurang intens. Nah jadi tidak tergeroh kalau bahasa Sundanya, jadi tidak tergerus semua gitu. Jadi inilah akibatnya, ada yang tidak bisa baca, ada yang bisa baca. Oke, baik Pak Agif. Nah, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Pak Agif Mencapai dalam tujuan. mencapai tujuan yang Oke. selama ini Pak Agif hadapi? Aduh, Bu Popon, saya galau banget Bu Popon. Kalau dilihat dari 1 sampai 10 nih, rasanya saya masih berada di angka 2 Bu Popon. Angka 2? Iya. Oh, ya. Kenapa? Karena boro-boro, itu boro-boro bahasa Indonesianya apa ya? Jangankan Jangankan untuk mengikuti kurikulum, untuk membaca soal saja kesulitan, apalagi memaknai kalimat dan bacaan. Jadi saya memposisikan diri bahwa keberhasilan saya mencapai tujuan yang tadi itulah diutarakan masih di posisi 2. masih di posisi 2. Oke, baik ya. Nah, hambatan apa yang Pak Agif yang Pak Agif hadapi saat mencapai tujuan yang tadi Pak Agif utarakan? Iya, hambatan terbesarnya pasti Bu Popon itu adalah ketidak bisa membacaan itu. Bagaimana anak mau bisa memahami kalau tidak bisa membaca? Bagaimana anak mau bisa berinteraksi dengan tulisan kalau tidak bisa membaca? Itu hambatan terbesarnya Bu Popon. Untuk yang hambatan yang kedua adalah anak yang sudah bisa baca itu boring karena menunggu saya memfasilitasi anak yang tidak bisa baca. Tadi dari hambatan anak yang boring, dan itu memang semuanya pada diri anak ya hambatannya. Nah, sekarang saya ingin tahu kekuatan apa yang ada pada diri Pak Agif yang bisa Pak Agif identifikasi untuk menyelesaikan ini. Selama kegalauan saya berlangsung itu saya terus berpikir Bu Popon, apa sih yang bisa saya lakukan? Nah, akhirnya mungkin setelah bertemu dengan Bu Popon saya mulai tercerahkan juga nih. Nanti di dalam proses pembelajaran mungkin saya akan sekat saja, bukan berarti saya membeda-bedakan murid, tapi memang dasar kebutuhannya juga sudah beda, seperti itu ya. Jadi saya akan identifikasi dulu anaknya berdasarkan kebutuhan, mana yang harus diperlakukan A untuk memperbaiki membacanya dulu, mana yang harus diperlakukan B yaitu memfasilitasi anak yang memang sudah membaca, berarti harus disampaikan materi-materi kurikulum. Nanti fokusnya yang baca adalah saya bagi 2 di kelasnya nanti ya. Yang baca berarti tugasnya nanti saya akan secara intens memberikan pencerahan, kemudian memberikan tuntunan, memberikan didikan, itu udah kita baca aja dulu. Nah, nanti ketika ada yang memang pemata pelajaran yang memang tidak membutuhkan proses membaca, kita blend. Kemudian supaya anak yang bisa baca tidak boring gitu. Oke, Pak Agif, bagus itu ya, bagus sekali tindakan yang dari Pak Agif lakukan. Kemudian tadi Pak Agif itu mau membagi 2. Ya, kan? membagi dua. Nah, bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi mana yang termasuk A, mana yang termasuk B? Oh, itu gampang Bu Popon, saya kasih bacaan aja nih. Nah, ayo coba baca. Nah, kalau misalkan ada yang memang dalam beberapa menit itu masih agak gege atau terbata-bata, mungkin saya akan kategorikan itu masih kurang lancar Bu Popon. Kalau bahasa Sundana norolang. Kalau yang memang sudah bisa lancar, saya kategorikan B. Nanti perlakuannya pun akan berbeda Bu Popon. Selain itu, apakah ada rancangan pembelajaran lain gitu yang akan Bapak siapkan untuk mengatasi masalah Bapak? Nah, saya sempat berpikir nih, kan kelas 1, kelas 2 itu pulangnya itu sekitar pukul 10 ya Bu Popon ya. Sedangkan kelas 4 sekitar pukul 12 kurang ya. Nah, nanti saya akan meminta bantuan dari guru kelas 1 dan guru kelas 2 terkait masalah ini, supaya nanti bisa fokus gitu. Nah, guru yang kelas 1, kelas 2 mendampingi anak-anak yang kategori A tadi. Mudah-mudahan bisa sih itu menjadi
mencari solusi seperti itu. Itu bagus sekali ya Pak Agip, rencana aksinya ada yang Pak Agip tadi utarakan. Kira-kira Pak Agip mau memulainya kapan rencana aksi tersebut? Nah, saya akan memulai ketika saya minta izin dulu ya ke kepala sekolah. Besok saya mau minta izin ke kepala sekolah. Besok mah nggak jadi, pokoknya minggu ya. Paling Senin saya mau izin dulu ke kepala sekolah, kemudian izin lagi ke guru kelas 1 kelas 2 supaya dapat setidaknya membantu di kelas saya seperti itu. Baru hari Selasanya Popon mungkin saya bisa memulai pembelajaran yang dibagi 2 ini. Jadi kan Bapak sudah merancang rencana aksi, kemudian kapan waktunya juga sudah. Adakah indikator keberhasilan yang Bapak tetapkan dalam mengatasi masalah ini? Kalau keberhasilan pastinya yang tidak lancar baca menjadi bisa membaca, ya lancar membaca, sehingga nanti di akhir kelas 4 ya, di ujian akhir tidak ada lagi istilah Pak, saya tidak bisa memahami kalimat ini, Pak, saya tidak bisa memaknai ini. Jadi semua bisa berkonsentrasi ketika dikasih redaksi berupa teks seperti itu. Iya, nah Pak Agip, dalam nanti pelaksanaannya pasti kadang ada saja hambatan ya. Betul. Nah, bagaimana Pak Agip kira-kira untuk mengatasi hambatan itu? Nah, pasti di suatu rencana pasti tidak akan berjalan dengan lancar sepenuhnya, Bu Pon ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, tidak hanya guru kelas 1 dan guru kelas 2 yang ingin saya ajak kerjasama, tapi saya juga akan memberdayakan guru mata pelajaran. Nah, kebetulan kan di sekolah saya itu Bu Pon ada guru pelajaran bahasa Inggris dan memang waktunya juga agak longgar. Nah, itu saya akan jadikan asisten saya di kelas supaya dalam menuntun anak yang tidak bisa baca ini lebih fokus lagi ya. Karena kalau ada yang mendampingi di sebelah seperti itu. Tadi kan Bapak berarti kolaborasi ya dengan Ya, rekannya. pasti mudah-mudahan bisa Bagaimana Bapak mengkomunikasikannya dalam kegiatan kolaborasi ini? Mengkomunikasikannya ya. Tentunya pastinya saya minta izin dulu ke kepala sekolah, kemudian saya minta jadwal untuk merapatkan ini. Jadi dirapatkan dulu. Ya. Saya punya masalah nih, tolong dibantu saya jabarkan, yang mungkin nanti kepala sekolah akan memberikan penguatan. Nah, terkait pengkomunikasian saya terhadap guru-guru yang memang khususnya yang saya minta bantuannya. Gitu. Bagus ya Pak Agip ya, berarti nanti dirapatkan terlebih dahulu dengan kepala sekolah dan meminta mungkin secara pribadi dengan rekan yang akan dilibatkan gitu ya Pak Agip, betul? Ya, nah, seperti itu, Bu sekarang Popon. saya mau bertanya, komitmen apa yang akan Pak Agip lakukan? Komitmennya tentu saya harus menjalankan strategi ini secara maksimal dan terus-menerus Bu Popon ya. Jadi saya tidak akan bosan-bosan lah intinya Bu Popon menerapkan strategi ini. Kalau bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai berhasil pokoknya Bu Popon lah. Sampai semua anak bisa membaca, sampai semua anak dapat mengikuti alur proses pembelajaran apa yang telah dituntut oleh kurikulum juga. Alhamdulillah, luar biasa sekali rencana aksi yang Pak Agip akan lakukan ya. Iya. Alhamdulillah. Kemudian ini Pak, dari pertemuan ini akankah ada tindak lanjut lagi untuk pertemuan berikutnya, bagaimana? Ya mungkin Bu Popon ya, saya nanti boleh curhat lagi nggak apa-apa? Boleh, silahkan Iya, saja. mungkin kita refleksikan Bu Popon apa yang telah saya dan Bu Popon bicarakan ini kan rencana ke depan ya Bu Popon. Minta bantuan juga kepada Bu Popon untuk merefleksikan paling tidak 2 atau 1 bulan sekali lah 1 bulan sekali. Baik, untuk oke. meningkatkan keberhasilan ini.
Oke, Pak Agif, kalau kayak gitu ya, berarti saya nanti bertemu lagi dengan Pak Agif untuk refleksi Ya. bersama, mungkin begitu ya? Ya, Iya, mohon. mudah-mudahan rencana aksi yang Pak Agif sudah rancang yang begitu hebatnya sekarang bisa mencapai tujuan yang Amin, ingin dicapai amin. sama Pak Agif. Amin, Jadi amin. itu saja. Duh, Pak Agif, terima kasih juga ya sudah bersilaturahmi ke sini. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Popon ya atas bantuannya juga. Ternyata dengan bertemu Bu Popon ini saya merasa tercerahkan itu Bu Popon ya. Alhamdulillah, kalau Loh, kayak kok gitu ya. ini inspirasi jadi pada masuk Bu Popon. Alhamdulillah. Iya, Terima iya. kasih Bu Ya, Popon ya atas sama-sama Pak bantuannya. Agif. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk kita berdua ya. Amin. Nanti Amin. kita bertemu lagi untuk refleksi bersama. Oke? Bulan depan ya Bu Ya, Popon. bulan depan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Popon, alhamdulillah ya, Bu Popon telah melaksanakan coaching pada Pak Agif. Tentunya banyak pengalaman yang didapat oleh Bu Popon. Bisa utarakan pengalaman coaching Bu Popon terhadap Pak Agif tadi? Alhamdulillah ya Bu ya. Tadi dengan proses coaching dengan Pak Agif itu saya jadi belajar juga, belajar untuk menggali apa tujuan yang ingin dicapai sama Pak Agif. Kemudian saya juga bisa menggali identifikasi permasalahan yang dihadapi sama Pak Agif. Kemudian saya juga harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi yang Pak Agif miliki untuk bisa Pak Agif itu merancang sebuah rencana aksi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dan yang terakhir juga tadi saya mencoba untuk membuat Pak Agif berkomitmen terhadap rencana yang sudah Pak Agif rancang gitu. Nah, Itu memang pengalaman yang luar biasa sih menurut saya. ya, dari proses itu tentunya kita tidak membuat prosedur coaching itu sia-sia. Lalu indikator keberhasilan yang diinginkan itu seperti apa dari hasil coaching itu tadi? Dari coaching tadi, indikator keberhasilannya ya Pak Agif menemukan solusi dari masalahnya, dan saya hanya memfasilitasi di sini. Saya hanya merangsang Pak Agif untuk menggali potensinya dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi saya tidak memberitahu pemecahan masalahnya. Saya hanya menggali potensi Pak Agif, bagaimana Pak Agif bisa menyelesaikan permasalahannya dengan kekuatan yang Pak Agif miliki. Seperti itu. Sepanjang perjalanan diskusi antara Bu Popon dan Pak Agif, memang yang ditujukan Bu Popon sebagai coach hampir sama sebelum kita ya pada saat kita Bu Popon sebelum coaching terhadap Pak Agif, Bu Popon sudah menggali Pak Agif itu dalam proses penyelesaian masalahnya, kemudian bagaimana Bu Popon sudah bisa mengarahkan Pak Agif untuk menentukan tujuan apa yang ingin dia capai, kemudian menentukan masalah yang sebenarnya, menggali potensi yang ada di diri Pak Agif, kemudian Pak Agif juga sudah bisa merencanakan sebuah aksi dalam pemecahan masalah. Dan diakhiri dengan komitmen yang sudah luar biasa, dan kita berharap bahwa masalah yang Pak Agif alami bisa terselesaikan. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang bisa Bu Popon kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi dengan Pak Agif? Nah, dari proses coaching yang tadi sudah dilaksanakan ya Bu ya. Jadi saya merefleksi diri bahwa saya harus belajar lagi, berlatih lagi untuk coaching dengan mekanisme jawab ya. Saya harus bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggali potensi dan menggali rencana aksi dari coach yang saya hadapi. Kemudian juga saya juga harus melatih diri untuk bisa kesadaran penuh saat menghadapi coach. Dan saya harus menangkap kata-kata kunci atau kalimat kunci apa yang sedang dihadapi sama coach. Nah itu yang harus saya kembangkan dulu gitu ya. Jadi kita harus memang kehadiran kita itu memang benar-benar ada sehingga bisa membantu coaching tentunya Pak Agif dalam menyelesaikan masalah. Kemudian kita harus tahu masalah apa yang sebenarnya dihadapi oleh Pak Agif sehingga kita bisa membantu mengarahkan Pak Agif untuk menyelesaikan. Dan tentunya Bu, ini sebelum saya melakukan proses coaching ini,
saya kan sudah terobservasi dulu Betul. jadi saya ada apa saja sih yang akan saya lakukan, kemudian strategi apa yang akan, atau pertanyaan-pertanyaan apa yang saya akan ucapkan. Dari observasi itu saya merasa sangat terbang dalam proses coaching. Tentunya pertemuan tadi tidak hanya sebatas tadi ya Bu ya, tapi akan ada pertemuan lanjutan. Semoga apa yang menjadi kendala Ibu dalam melakukan coaching bisa teratasi untuk pertemuan berikutnya. Ya, betul sekali. Ya, saya juga sangat berterima sekali ya Bu dengan adanya observasi, kemudian komunikasi, dan sekarang itu tanggal kerja bersama, gitu, itu sangat membantu saya sebagai coach dalam proses coaching. Ya. Baik Bapak, terima kasih telah melakukan coaching. Mudah-mudahan diskusi tadi dengan Pak Adib dan kesempatan yang dihadapi oleh Pak Adib bisa terselesaikan. Saya tunggu refleksi minggu depan. Siap, siap, ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Pak Adib, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu sendiri? Apakah dengan keadaan sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa ya hari ini. Oh iya Pak Adib, aku dengar Pak Adib akan melakukan proses coaching dengan Ibu. Oh iya betul Bu. Jadi saya itu akan melakukan coaching terhadap Bu Ibu. Sudah ada waktu atau kesepakatan pertemuannya dengan Ibu? Sudah Ibu ya. Kemungkinannya besok Bu. Besok kami sepakat ya, yaitu pada tanggal 1 Oktober kita akan melakukan coaching di sekolah kami. Besok ya, Iya. ada kesepakatannya. Terus sudah ada percakapan awal tentang permasalahan yang dihadapi belum? Sudah Bu. Jadi Bu Ingrid telah melakukan bercerita sedikit bahwa beliau punya masalah Bu terkait sebagai koordinator festival bahasa ibu, jadi koordinator sebuah lomba ya di sekolahnya. Iya. Tapi masalah yang dihadapinya adalah kepala sekolah Bu Ingrid itu kurang puas terhadap kinerja Bu Ingrid. Gitu. Kira-kira tujuan yang ingin dicapai dalam proses coaching itu apa? Jadi tujuannya adalah kami nanti bersama-sama bisa ngobrol gitu, bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ingrid. Oke, kita ngobrol ya Pak Ya, ya. Boleh saya tahu bagaimana cara Pak Adib untuk menggali tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Adib dalam proses coaching ini? Oke, jadi saya itu harus memahami dulu proses coaching itu seperti apa, Bu ya. Kemudian kompetensi-kompetensi itu apa yang harus saya kuasai sebagai coach, sehingga saya bisa menggali tujuan, kemudian menggali masalah, kemudian menggali potensi yang sebenarnya dimiliki oleh Bu Ingrid. Nah, dari potensi yang dimiliki Bu Ingrid itu, saya mencoba mengarahkan dengan beberapa pertanyaan ya Bu ya, mengarahkan supaya Bu Ingrid dapat melaksanakan atau melakukan aksi-aksi atau rencana aksi yang memang sekiranya Bu Ingrid sendirilah yang merencanakannya. Nah, nanti saya di akhir mungkin akan merangsang pertanyaan supaya Bu Ingrid dapat berkomitmen secara mandiri. Seperti itu. Tadi Pak Adib juga sudah menjelaskan, Pak Adib akan menanyakan beberapa pertanyaan yang komunikasi, Betul. menggali potensi, gitu kan? Ya. Ya. Kemudian apa sih yang Pak Adib persiapkan juga dalam proses coaching ini? Pertanyaan seperti apa, gitu. Kemudian strategi apa yang akan Pak Adib lakukan? Ya. Kemudian Pak Adib juga apakah sudah memahami kompetensi inti dari seorang coach itu seperti apa? Itu bagaimana? Bu Popon, tentunya Bu Popon ya, saya harus menghadirkan diri saya secara penuh di sini supaya saya menjadi pendengar yang aktif. Nanti
saya akan memberikan beberapa pertanyaan, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya kepada Bu Ingrid, supaya Bu Ingrid mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, supaya Bu Ingrid mampu memberikan solusi terkait masalah yang dihadapi. Nanti dari potensi-potensi yang Bu Ingrid punya itu dijadikan rencana aksi. Nah, sehingga Bu Ingrid sendirilah yang dapat membuat rencana aksi tersebut. Oke, bagus sekali ya. Berarti Kak Agif sudah merencanakannya begitu matang ya untuk proses coaching ini. Kemudian juga Pak Agif sudah memahami kompetensi inti yang sebagai seorang coach, gitu kan? Ya, mudah-mudahan. Lalu sekarang bagaimana cara Pak Agif Ya. untuk menggali komitmen Bu Ingrid terhadap rencana yang nanti Bu Ingrid akan hadirkan atau akan rancang di dalam Ya. proses coaching. Ya, saya paham. Jadi gini Bu, saya itu harus mendorong Bu Ingrid, bukan mendorong jomblo ya. Ya. Saya harus mendorong Bu Ingrid dengan pertanyaan-pertanyaan Bu. Oh. Tentu pertanyaan yang disampaikan itu harus berbobot. Nah, nanti supaya Bu Ingrid dapat berkomitmen secara mandiri dalam melaksanakan rencana aksinya itu. Seperti itu. Bagus sekali ya Pak Agif, semoga nanti di proses coachingnya, jadi besok ya proses coachingnya. Besok itu tanggal 1 ya. Tanggal 1. Iya. Jadi di proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar. Amin. Nanti juga Amin. saya akan mengamati di sana, mengobservasi juga ikut. Oh, Tidak Ibu juga apa-apa? ikut? Tidak apa-apa. Bu. Tidak apa-apa. Saya senang diperhatikan sama Ibu. Biar nanti saya juga bisa melihat Iya. proses coachingnya seperti apa, gitu ya. Siap Ibu. Mungkin besok ya Bu kita akan bertemu lagi. Kebetulan saya juga ada acara Bu hari ini. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga. Iya, Mak. Selamat siang Pak Agi, itu maaf mengganggu waktunya ya. Selamat siang. Tidak apa-apa Bu Ingrid. Iya. Ada apa ya? Kemarin saya menghubungi Pak Agi melalui WA. Oh iya, yang kemarin ya? Iya. Iya. Tidak apa-apa Bu Ingrid. Jadi tujuan Bu Ingrid datang ke sini untuk pertemuan kita kali ini untuk apa ya Bu Ingrid? Pak Agi, saya cerita dulu sedikit ya. Oh nggak apa-apa Kak. Gini, di sekolah kebetulan akan ada kegiatan festival tunas bahasa ibu. Oh iya. Kebetulan saya diberi kepercayaan oleh kepala sekolah untuk jadi koordinator. Oke. Namun waktunya sih masih lama sebenarnya 1 bulan lagi. Ya. Tapi udah beberapa hari saya dipanggil oleh kepala sekolah hampir 2 kali. Oke. Karena memang mungkin kinerja saya sebagai koordinator tidak memuaskan. Nah, saya ingin ngobrol nih sama Pak Agif agar membantu masalah yang sedang saya hadapi. Oke, jadi Bu Ingrid itu kepala sekolahnya merasa tidak puas begitu ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini Bu Ingrid ya, kira-kira harapan atau tujuan akhir dari pertemuan kita kali ini apa nih? Ya, tentunya saya berharap setelah saya bertemu Pak Agif, saya bisa menemukan solusi untuk kinerja saya nih Pak Agif. Kinerja saya baik sehingga nanti apresiasi kepala sekolah tidak seperti saat ini, karena Oke. dengan jelas pimpinan saya kecewa dengan kinerja saya sebagai koordinator. Oke, jadi Ibu merasa bahwa kepala sekolah itu kecewa dengan apa kinerja yang telah Ibu lakukan seperti itu ya. Nah, Betul. kira-kira nih Ibu Ingrid ya, indikator keberhasilan ya, kalau kita bicara indikator keberhasilan, Ibu akan merasa berhasil ya dalam pertemuan kita kali ini kalau Ibu merasa seperti apa gitu? Iya, saya berharap nih dari pertemuan ini akan disebut berhasil apabila nanti respon kepala sekolah terhadap kinerja saya tentu positif ya, tidak seperti saat ini. Artinya mungkin saya juga kinerja saya sebagai koordinator juga sesuai dengan apa yang diharapkan Pak Agif. Oke, seperti itu ya. Kalau misalkan saya meminta Bu Ingrid untuk mengutarakan masalah-masalahnya lebih dalam, tolong Bu Ingrid
utarakan secara mendalam masalah-masalah apa sih yang selama ini Bu Ingrid alami? Masalah peliknya itu di mana gitu? Ya, ini mungkin ya setelah saya dipanggil oleh kepala sekolah, Ya. kemudian saya merefleksi diri saya sendiri. Saya sebenarnya sudah membuat jadwal karena saya sudah memilih guru-guru rekan yang lain untuk memegang bidang sesuai dengan pasang diri yang akan dilakukan. Ya. Ya, ada pupu, ada catur, ada sajak dan lainnya, ada 7 semuanya. Tapi kemarin setelah saya dipanggil, kemudian saya diberi arahan bahwa saya tidak pernah mungkin jadwal yang saya berikan kepada bidang-bidang lain tidak tegas Pak Agip. Jadi latihannya tidak terkontrol, mungkin seperti itu. Kemudian intensitas latihan tidak sesuai dengan yang diprogramkan, sehingga pimpinan takutnya hasilnya tidak memuaskan. Oke Bu Ingrid ya, jadi ada ketidakpuasan dari kepala sekolah, mungkin itu yang masalahnya. Betul. Bu Ingrid ya. Kalau boleh tahu Bu Ingrid ya, tujuan Bu Ingrid melakukan koordinasi kepada guru-guru, kemudian secara sistematis tentunya ya, yang ingin dicapainya tujuannya seperti apa Bu Ingrid? Tentunya seperti ini Pak Agip. Ya. Karena memang Festival Tunas Bahasa Ibu itu adalah pengembangan kompetensi anak di bidang pembelajaran bahasa dan sastra Sunda. Ya. Artinya bahwa kepala sekolah menginginkan ada hasil yang ingin diraih. Tentu indikator keberhasilan itu bahwa anak-anak berlatih dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan dan bisa mengharumkan sekolah. Karena kalau dibandingkan dengan tahun yang kemarin gitu Pak Agip, kami sudah punya gelar lah. Kami bisa merebut sebagai juara pertama, ada beberapa bidang sebagai juara pertama. Namun mungkin karena saat ini belum terlihat ya kegiatannya untuk mencapai hal itu. Iya. Berarti karena punya beban seperti itu ya. Betul. Punya beban tahun kemarin itu adalah menyandang gelar juara beberapa kali, mungkin sekarang kekhawatiran kepala sekolah mungkin ya. Betul. Yang menjadi beban selama ini. Nah, dalam mencapai tujuan Bu Ingrid ya, tadi kan tujuannya sudah diutarakan dari 1 sampai 10. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira nih Bu Ingrid sekarang ada di posisi berapa? Ya, kalau saya pribadi melihat kinerja, bagaimana saya memantau rekan-rekan yang memegang bidangnya masing-masing dari 1 sampai 10 belum terlihat gitu hasilnya. Jadi saya memposisikan diri di angka 5 lah. Angka 5, oke. Ini cukup rendah juga ya Bu Ingrid ya? Betul. Oke, dalam mencapai tujuan itu kan pasti ada hambatan ya, ada gangguan. Kira-kira selama ini hambatan dan gangguannya itu seperti apa Bu Ingrid? Ya, yang setelah saya gali gitu, karena saya harus koordinasi dengan semua guru yang memegang bidang, ternyata permasalahan yang muncul atau hambatan yang muncul adalah mereka tidak menyempatkan waktu untuk melatih. Oke. Kadang berlatih itu hanya sebentar gitu. Kemudian ada kesulitan saat menyeleksi anak yang begitu banyak. Mereka menganggap bahwa tidak ada anak yang mempunyai talenta, kompetensi gitu. Padahal anak itu banyak gitu, harus digali gitu. Itu salah satunya. Oke, jadi hambatannya itu mungkin dalam menyeleksi peserta juga. Kemudian mungkin ada juga guru yang enggan mau melatih seperti itu ya. Nah, itu. Oke, terima kasih. Nah, kira-kira nih menurut Bu Ingrid, solusi yang tepat nih untuk pemecahan masalah yang telah Bu Ingrid utarakan, ada nggak alternatif solusi yang bisa Bu Ingrid munculkan gitu? Ya, yang saya bayangkan saat ini adalah bahwa sebagai koordinator saya harus membuat schedule yang jelas. Oke, jadwal yang tersusun seperti Betul, itu ya, jadwal yang tersusun. Kemudian harus diimbangkan dengan pembelajaran di kelas sehingga tidak mengganggu. Kemudian terprogram jelas. Kemudian arahan dari saya sebagai koordinator
guru itu harus menyiapkan apa saja, karena kemarin ya saya juga merasa bahwa saya hanya menugaskan kepada beberapa guru dengan contoh, Bu, Ibu memegang untuk sajak ya, ini Oke. teksnya. Saya tidak memberikan arahan bagaimana seharusnya anak dilatih. Gitu. Oke, Bu Ingrid sudah dapat memberikan solusi, yaitu berupa arahan yang jelas seperti itu. Betul. Mungkin ada alternatif solusi lain tidak mengenai penyeleksian ke siswanya? Nah, itu juga untuk seleksi itu Ya. yang saya gambarkan sekarang, karena memang ada beberapa bidang yang belum mendapatkan calon untuk peserta. Ya. Saya berharap bahwa guru itu sebagai satu tim. Jadi artinya bahwa saya harus mengadakan pertemuan yang intens, harus berkala untuk melihat sejauh mana. Jadi saya tidak melepaskan begitu saja tugas. Jadi untuk ke tiap bidangnya, yuk kita kumpul. Kemudian Oke. kumpul itu bagaimana menemukan untuk seleksi ini. Jadi secara bersama-sama, tidak menyuruh guru satu, ibu untuk dongeng, ibu cari sendiri, tidak Pak. Tapi kami harus menjadi satu tim. Jadi FTB ini sebagai punya visi dan misi yang jelas untuk program ini. Intinya Bu Ingrid menuntut atau menginginkan berkolaborasi dengan guru lain seperti itu ya. Nah, betul Pak. Dalam menyeleksi, kemudian dalam melakukan program pelatihan seperti itu ya. Betul sekali Pak. Kapan nih kira-kira Bu Ingrid akan melaksanakan kolaborasi itu terkait dengan programnya, terkait dengan penyeleksiannya, kemudian terkait juga dengan latihan-latihan yang akan diberikan? Nah, Kira-kira mau kapan? nih, setelah ngobrol dengan Bapak tadi ya, Ya. saya menemukan beberapa solusi dan saya menemukan gambaran rencana aksi ini. Yang pertama tentunya mulai beberapa hari ke depan, saya yang harus saya lakukan adalah berkumpul semua guru yang mendapatkan tugas, dan saya sebagai koordinator harus mengarahkan mereka apa yang harus dilakukan. Kemudian kita menyusun jadwal latihan yang jelas Ya. agar semuanya bisa terkontrol oleh saya. Jadi saya tidak melepaskan begitu saja. Ya. Kemudian kita mengajak bersama-sama bahwa kita meningkatkan kesadaran, kita itu satu tim, maka kita akan melaksanakan seleksi bersama. Jadi saling membantu, tidak hanya terfokus kepada bidangnya saja. Minimal ada saling memberikan masukan-masukan terhadap bidang lain gitu. Dan di akhir bahwa saya juga harus menuliskan jurnal atau apapun yang sudah saya lakukan, sehingga saya nanti pada saat dipanggil oleh kepala sekolah, saya bisa memberikan ini Pak yang telah saya lakukan. Oke. Kami sudah melakukan secara maksimal. Ya. Gitu. Oke, luar biasa Bu Ingrid ya. Rencana aksi Bu Ingrid sangat tersusun kalau menurut saya. Kira-kira nih, dari rencana yang telah Bu Ingrid utarakan, kapan akan bisa dimulai? Nah, saya mencoba mulai secepatnya Pak. Oke. 2 hari ke depan. 2 hari ke depan 2 ya. hari ke depan saya harus sudah melakukan, karena waktunya terus Mepet. berjalan. Betul Ya. Pak. Saya tidak ingin peserta juga belum dapat, jadi saya ingin Secepatnya. Oke. Kira-kira Bu Ingrid nih, karena waktunya sudah jelas, ukuran keberhasilan dari rencana Bu Ingrid ini untuk mengetahui nih sejauh mana sih saya berhasilnya, itu seperti apa Bu Ingrid ukuran keberhasilannya? Saya menganggap ini berhasil apabila semua guru mampu berkolaborasi, Oke. menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah disepakati bidang itu. Ya. Kemudian mereka bisa membimbing siswa dan melatihnya dengan baik, sehingga nanti pada saat pelaksanaan kami percaya diri membawa siswi yang setelah terlatih. Oke, dengan keberhasilan seperti itu, Ibu Ingrid yakin bahwa rencana aksinya bisa berjalan lancar seperti Betul, ya. harapannya kita bisa mendapatkan hasil yang Terbaik seperti itu. Oke, tapi ingat Bu Ingrid ya, manakala kita melakukan sebuah rencana, pasti ada kemungkinan ya, ada hambatan-hambatan yang muncul yang memang kita tidak sadari sebelumnya. Kira-kira nih, ketika kita melaksanakan rencana aksi yang telah Bu Ingrid katakan, ada hambatan,
Ya, kira-kira bagaimana sih untuk mengantisipasi hambatan yang muncul secara tiba-tiba seperti itu? Iya. Yang saya bayangkan nanti hambatan yang akan muncul salah satunya adalah dari kinerja guru atau Kinerja gurunya. iya, yang sudah diberikan tugas untuk bidang itu. Maka karena memang ada guru-gurunya ada yang lumayan cukup banyak, jadi untuk yang berada di satu bidang itu tidak satu orang, Pak. Tidak satu orang, tapi nanti akan diberi partner untuk membantu. Jadi kalaupun nanti permasalahannya muncul dari misalkan tidak bisa melatih sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, ada guru lain yang bisa menghandle. Oke, jadi Bu Ingrid telah membuat antisipasi ya. Betul. Manakala ada guru yang memang diberi tanggung jawab tapi tidak bisa, ada guru asisten mungkin ya, Betul, partnernya ya. yang menggantikan. Oke, rencana aksi yang cukup jelas Bu Ingrid ya terkait masalah yang dihadapi. Kira-kira nih, komitmen apa yang akan Bu Ingrid lakukan terkait rencana aksi yang telah Bu Ingrid sampaikan kepada saya? Gini Pak Agip, saya setelah rencana ini saya harus berkomitmen bahwa sebagai koordinator saya harus tetap memantau kegiatan ini. Kemudian segerakan saya membuat program yang jelas untuk guru-guru sehingga mereka mengikuti langkahnya dengan benar, dengan baik, dan saya juga bagaimana saya melaporkannya kepada kepala sekolah. Saya juga tidak bisa diam begitu saja, tapi saya harus melaporkan sejauh mana ketercapaian ketercapaian selama latihan atau sejauh mana kami berlatih, sejauh mana hasilnya, bagaimana target saya, anak harus bisa apa dalam jangka waktu seperti ini. Jadi betul, komitmennya saya harus sering koordinasi dengan guru-guru yang memegang bidang, dan saya juga harus selalu hadir pada saat semua bidang latihan. Oke, cukup jelas Bu Ingrid ya. Tentunya Bu Ingrid tidak bekerja sendiri, ada orang lain yang membantu juga ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah Ibu Ingrid rencanakan dengan timnya ya, berkolaborasi dengan tim di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Kemudian mudah-mudahan nanti dapat mendapatkan hasil yang maksimal juga. Kira-kira tindak lanjut apa sih yang kita bisa ambil dalam pertemuan kali ini? Nah, saya berharap pertemuan tidak sampai di sini ya Pak. Ya, nanti betul. Mungkin karena segera mungkin saya membuat program yang tadi saya sudah ceritakan, bagaimana memposisikan saya sebagai koordinator. Mungkin saya ingin selama 1 minggu lah, saya setelah laporan kepada kepala sekolah tentang program yang saya ajukan ini, setelah perbaikan, setelah saya dipanggil itu, kemudian saya ingin menindaklanjuti kepada guru-guru yang telah ditugaskan kepada bidang tertentu, dan saya ingin melihat sejauh mana bagaimana kolaborasi kami dalam mempersiapkan para peserta untuk festival Tunas Bahasa ini. Nanti mungkin saya ingin bertemu untuk merefleksi hasil dari diskusi kita, Pak. Iya, terima kasih. Ditunggu 1 minggu lagi, saya menunggu hasil baiknya ya, peningkatan apa yang telah Ibu lakukan. Ya, saya yang sangat berterima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik. Amin ya robbal alamin. Pagi? Ya, Bu Bapak. Alhamdulillah ya. Tadi sudah saya juga mengerti juga dari Pak Agus dan Bu Ingrid sudah melaksanakan proses coaching kita. Ya, betul. Sekarang coba tolong uraikan, utarakan pengalaman seperti apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching dengan Bu Ingrid. Kemudian indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan seperti apa? Jadi seperti ini Bu, dalam proses coaching tadi bersama Bu Ingrid mungkin diberikan beberapa pertanyaan untuk merangsang Bu Ingrid itu punya permasalahan seperti itu, dan merangsang potensi-potensi yang sebenarnya potensi tersebut dimiliki Bu Ingrid untuk dijadikan alternatif solusi. Jadi dari potensi yang Bu Ingrid miliki sebenarnya bisa menyusun rencana aksi tersendiri. Tadi Bu Ingrid telah
merancang rencana aksinya cukup jelas kalau menurut saya. Kemudian tadi juga Bu Ingrid sudah berkomitmen ya terhadap rencana aksi yang sebenarnya Bu Ingrid sendirilah yang membuatnya seperti itu. Tadi kan saya mengobservasi ya Pak Agif dengan Bu Ingrid dalam melaksanakan proses coaching. Nah, saya juga ini mencatat beberapa bahwa Pak Agif dan katanya sudah menjadi tujuan yang dicapai sama Bu Ingrid. Kemudian Pak Agif juga sudah bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapi sama Bu Ingrid. Lalu Pak Agif juga sudah menggali dengan pertanyaan yang cukup berbobot menurut saya, sehingga Bu Ingrid bisa mengeluarkan potensinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dan juga tadi kan Bu Ingrid sudah mengemukakan ya rencana-rencana aksinya. Itu menurut saya Pak Agif sebagai coach itu sudah luar biasa. Pak Agif sudah melaksanakan kompetensi inti dari seorang coach ya. Jadi saya sudah mencatat hasil observasinya gitu ya. Kemudian tadi diakhiri juga Pak Agif sudah menemukan komitmen dan tanggung jawab dari rencana Bu Ingrid yang sudah diutarakan. Jadi nanti akan ada pertemuan lagi gitu? Iya, seperti itu Bu. Jadi 1 minggu kemudian Bu Ingrid meminta saya lagi untuk mengevaluasi dan merefleksikan dari rencana aksi yang telah Bu Ingrid akan lakukan seperti itu. Pak Agif, tadi Pak Agif sudah melakukan proses coaching, gitu ya. Nah, Pak Agif sudah berperan sebagai coach untuk Bu Ingrid. Apakah ada kompetensi yang ingin dikembangkan lagi oleh Pak Agif berdasarkan hasil tadi coaching yang barusan? Jadi Pak Agif itu apa sih, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan kembali? Oke, seperti ini Bu. Karena proses coaching ini adalah berdiskusi, kalau menurut saya berdiskusi, saling bertukar pikiran seperti itu. Maka sebagai coach ya, saya harus meningkatkan kemampuan dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan. Tentunya pertanyaan ini harus berbobot ya Bu ya. Pertanyaan yang dapat menggali permasalahan, pertanyaan yang dapat menggali potensi dirinya sendiri sebenarnya ya. Dan dari potensi itu coach sendirilah yang bisa merancang rencana-rencana aksi. Nah, kemudian saya juga harus bisa membuat coach berkomitmen sendiri gitu ya terkait apa yang telah coach rencanakan. Seperti itu Bu. Alhamdulillah tadi dari praobservasi, kemudian tadi kita sudah melaksanakan proses coachingnya, itu Pak Agif sudah melakukan dengan baik dan juga tadi sudah mengutarakan kompetensi apa yang harus dikembangkan kembali gitu ya. Nah, saya harap pertemuan kita bertiga ini di kesempatan berikutnya bisa semakin menebar manfaat untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja ya Pak Agif ya, untuk observasi kali ini ya. Terima kasih Ibu atas... Sampai ketemu ya, minggu depan. Minggu depan. Tadi sama Bu Ingrid itu minggu depan kita ketemu lagi. Ya, saya berarti bertemu lagi minggu depan. Minggu depan, betul. Tanggal berapa ya Bu? Saya lupa ya, kalau ini tanggal sekarang tanggal 1, tanggal 10 ya? Tanggal 7 ya? Iya. Tanggal 7 kita ketemu lagi ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Agif ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.